Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Oke, masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Masih di Ngobras, Ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Ya, dan sekarang saatnya seperti biasa di setiap hari Jumat mulai jam 10 sampai dengan jam 11 kita akan berbincang Ngobras berpalekat bersama dengan KPU Kabupaten Pekalongan. Iya, berbicara pemilu santai lebih dekat. Ayo mepet lagi biar lebih dekat. Iya, tapi tetap harus jaga jarak. Iya, berarti. Kan prokes ya. Iya, bersama Dan Ibu saat ini ya, Lailatul Ijah, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. betul sekali. Selamat siang Ibu. Iya. Namanya Lailatul Ijah, artinya apa sih kayak Bu? kurang Biar ya. coba. Sudah? Ada. Namanya Sepertinya itu kurang kencang ya. Terdengar nggak, Mas? atau pendengaranmu yang kurang? Sebentar, sabar ya. Innallaha ma'asyabirin, Allah bersama orang sabar. Nah, ya, ini lebih dekat ini. Beliau ini ramah, murah senyum, jadi enak ini, asik nih ngobrolnya. Jadi namanya Ibu Lailatul Ijah, artinya apa sih Bu? Kalau izahnya itu kemuliaan. Jadi Kemuliaan. mungkin doanya orang tua biar saya jadi orang yang mulia. Amin. Halo Amin. Lailatul. Iya, memang Malam. semua nama itu ya. Ada Malam. artinya. Malam, oh ya, nama itu membawa arti dan itu harapan dan doa dari orang tua. Iya. Ya Mbak apa Bu nih manggilnya? Ya terserah, Mbak nggak apa-apa. Mbak, karena selisih sama kamu banyak banget, kebanyakan kamu, Mbak ya, Mbak Iza. Iya, biar kelihatan lebih muda. Asik. Iya, Mbak Aisyah ya. Mbak Iza ini dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Nah, tema kita kali ini adalah daftar pemilih berkelanjutan atau DPB. Apa itu Mbak disingkatan DPB dengan itu, Mbak? DPB. Jadi daftar pemilih berkelanjutan itu KPU melakukan yang namanya pemutakhiran data ya, secara berkelanjutan. Ini kemudian dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi yang namanya data penduduk ini kan dinamis seperti itu ya. Iya. Nah, makanya karena data penduduk ini dinamis, kita juga memutakhirkan seperti itu. Jadi kalau kemudian ada yang perubahan, baik itu perubahan data, perubahan status kan, juga ada yang meninggal, pindah tempat, betul. Jadi harus diupdatekan. Terus ada yang umurnya udah mencapai sebagai pemilih 17 itu kan. tahun, betul. Kemarin belum jatahnya milih karena belum ada 17 tahun, sekarang sudah 17 tahun berarti harus diupdate Berarti lagi. tiap bulan datanya diupdate terus. Iya, setiap bulan. Tujuannya apa itu, Mbak? Tujuannya untuk ini ya, kita memperbaharui data pemilih ini guna mempermudah proses pada waktu pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu dan pemilihan berikutnya. Seperti itu. Yang akan datang kan nanti kita akan menghadapi pemilu dan pemilihan tahun 2024 secara serentak ya. Iya. Nah, ini kita sudah mulai mempersiapkan data-data itu. Jadi kan nanti pada waktu kita melakukan pemutakhiran, nanti untuk pemilu maupun pemilihan, ini kan lebih dimudahkan. Karena selain kita setiap bulan ya mengupdate data-data penduduk yang terus berubah, juga kita punya sistem namanya Sidalih. Apa itu? Sistem informasi data pemilih. Sistem informasi data pemilih. Sidalih. Iya, di situ kan kita ya semacam database-nya di situ. Dari DPT kan, kalau DPT kan sudah dikunci. Dari situ kan ada data-data yang meninggal nanti kita tandai. Jadi nanti pada waktu pemutakhiran kita kan sudah punya data, lebih mudah untuk mempermudah. Saya tadi ingat dikunci itu menjelang Hamin berapa pemilihan? Kalau biasanya kan ada tahapan di mana kita ada yang namanya penetapan daftar pemilih tetap DPT. Nah, disitulah kan sebelum pemilihan ya kita sudah menetapkan DPT-nya berapa. Nah, kemarin pas pemilu kan 725, 790. Nah, sudah kan di situ. Nah, nanti setiap
ini dipelihara terus. Jadi semua ada yang meninggal, namanya kan dicoret. Tapi kan tidak akan merubah DPT. Tapi sudah ada data yang menegaskan. Misalnya ini Fit ya, misalnya ini pemilihannya tanggal 12 Mei. Ini yang bersangkutan masih 16, tapi pas 12 Mei dia usianya udah 17, itu ya pasti masih bisa milih atau udah dikunci Hamin berapa? Salah satunya kan kenapa ada pemutahiran data, kita akan melihat anak-anak yang pada waktu tanggal 17 Mei ini berusia 17. Jadi walaupun pada waktu coklit atau pemutakhiran itu dia belum berusia 17, tapi pada waktu pemilihan hari H itu dia belum berusia 17, ya? Secara otomatis masuk. Sudah dicoklit ya. Ini salah satunya biar mengamankan, biar tidak ada pemilih-pemilih yang tercecer lah bahasanya, yang harusnya bisa menggunakan hak pilih tidak masuk ke DPT, gitu kan. Ya, ini kawan Rasika perlu tahu. Jadi misalnya 17 belum punya KTP pas hari H, tapi udah terdata bisa milih Bu ya. Lewat berarti bawa kakak berarti ya. Gini, jadi kan untuk yang namanya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan ini, kita kan juga berkoordinasi ataupun bekerja sama dengan instansi lain. Nah, terutama adalah Dukcapil. Data-data itu kan kita kayak KPU itu kan hanya pemakai. Yang punya data itu kan Dukcapil. Kita ya minta dari sana, Dan memang di regulasinya itu kan setiap 6 bulan sekali kan kalau sudah itu kan ada regulasi di mana dari Dukcapil memberikan ke KPU. Nanti kita kemudian sandingkan dengan DPT terakhir dimutakhirkan. Nah, inilah yang kemudian nanti pada waktu kalau proses tahapan itu nanti ada coklit dimutakhirkan, terus kemudian coklit itu apa? Coklit itu mencocokkan dan penelitian. Iya. Nah, coklat kan beda, coklat kan manis Bu ya. Coklat jadi petugas coklit jadi. Iya. Tapi familiar ya dengan istilah-istilah itu. Tapi ini Bu Iza, kadang kita kan waktu pemilihan pilkada atau apa ini kan, kalau pilkada harus di tempat masing-masing ya. Tapi kalau pemilu atau pileg itu kan kita kebetulan lagi di daerah lain. Bisa nggak kita misalnya nyoblos di daerah lain? Bisa. Syaratnya? Ada yang namanya adalah pindah memilih. Jadi pindah memilih. Jadi syaratnya ya kita nanti bisa menunjukkan KTP ya, seperti itu. Nah, ini juga informasi saja buat semua warga Indonesia ya, maupun terutama khususnya warga Kabupaten Pekalongan. Di KPU itu ada aplikasi namanya Cek DPT 2021. Aplikasi Cek DPT 2021 Kabupaten Pekalongan. Itu KPU RI. KPU RI. Betul, punyanya KPU RI. Nanti kan berarti kan karena sekarang dunia dalam genggaman ya. KPU juga menyesuaikan dengan era tersebut. Jadi kalau kemudian kita download ya di Play Store itu aplikasinya itu, kita tinggal memasukkan nama dan kemudian nick akan muncul. Apakah kita sudah terdaftar atau belum? Nah, kalau sudah, ini kan lebih mudah lagi. Saya mau pindah memilih dimanapun ya. Nanti kalau pemilu kan bersifat nasional. Jadi karena kalau pulang kan repot ongkosnya, repot waktunya gitu kan. Yang jelas kita bisa memfasilitasi itu, dan ini nanti kita bisa tahu dengan menunjukkan KTP nanti kita bisa cek di situ Mbak Bita ternyata kan sudah tercatat di TPS 1 desa mana. Itu nanti kan lebih mudah seperti itu. Jadi tinggal nanti datang ke KPU menunjukkan KTP, kalau sudah ada ininya kan nanti tinggal menyebutkan bahwa nanti kita cek sudah terdaftar atau belum. Nanti kita akan bikinkan namanya A5. Formnya A5. Jadi untuk milih di tempat wilayah lain. Oke. Kawan Rasika, jangan kemana-mana, kita masih akan terus lanjutkan perbincangan kita dengan beliau dari KPU Kabupaten Pekalongan dengan Mbak Iza ya. Tapi setelah yang satu ini. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
Yes, apapun infonya sampaikan ke Rasika di Ngobras, Ngobrol asik di Rasika. Masih bersama dengan Mbak Izah dari KPU Kabupaten Pekalongan ya. Ya, kita ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Asik. Bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Betul sekali ini ya dengan Mbak Latul Izah, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Oke. Nah, tadi informasi sudah disampaikan ya kan, caranya menyoblos itu di tempat yang tidak sesuai dengan KTP-nya, itu caranya gimana, Bid ya. Kemudian pemutakhiran data. Tadi itu ada aplikasi yang bisa kita download untuk kita bisa tahu apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, seperti itu ya. Aplikasi Cek DPT 2021. Betul. Itu berarti nama aplikasinya Cek DPT gitu ya. Oh, kemudian kita download dulu, kemudian setelah itu kita masuk di situ ada pilihan-pilihan, ya nanti kan bisa dicek. Kalau kita memastikan nanti di situ kan ada beberapa pilihan, ada 6 pilihan. Nah, di situ nanti cek DPT, dan nanti tinggal memasukkan nama dan nik, seperti itu. Ya, itu kalau Cek DPT 2021, nanti kalau 2022 ya. Iya. Sesuai tahunnya dengan ya. Tahunnya. Mbak Iza ya. Iya, di sini kan ada di mana-mana lihat, Bit. Nah, ini kan ini ada Cek DPT. Nah, ini kan tinggal kok enggak ada. Itu terus. Ya. Nanti kan di sini ini agak lelah ya, nanti tinggal memasukkan nama dan nicknya saja. Nama dan nick otomatis nanti akan muncul. Kalau sudah terdaftar. Kalau sudah terdaftar. Kalau belum bagaimana? Mungkin kan gitu ya. Iya. Ternyata setelah dicek, kok ternyata saya belum masuk DPT gitu kan. Nah, ini biar nanti pada tahun 2024 ini kita bisa menjadi pemilih. Ini di KPU Kabupaten Pekalongan ada call centernya. Kita melayani untuk aduan seperti ini baik secara offline maupun online. Kalau offline langsung ke kantor KPU Kabupaten Pekalongan di Jalan Manduro Rejo Kajen. Sesuai hari kerja dan jam kerja juga ya. Kalau offline-nya ya langsung ke kantor. Nah, secara online kita juga ada lewat Bitly. Bentar saya ngapal. Ini kalau ini kan kayak gini. Oh iya. Ada beberapa yang. Nah, kalau untuk di ininya di Kabupaten Pekalongan untuk call centernya kita ada Bitly ya, melalui online itu di Bitly /KPU PKL besar semua. KPU PKL besar semua. Form masukan masyarakat. Form masukan masyarakat. Form masukan pakai masyarakat. Enggak langsung form masukan masyarakat langsung. Disambung tapi M-nya besar. Masukannya M-nya besar, masyarakatnya M-nya juga besar. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya belum kita udah cek DPT ternyata kita belum masuk, bisa tadi lewat apa tadi? Online-nya lewat Bitly /garing KPU PKL. KPU PKL. Iya. Form masukan masyarakat. Form masukan masyarakat ya. Bitly terus KPU PKL terus form masukan masyarakat. Masukan masyarakat. Iya. Ataupun kalau tidak pakai Bitly, kita pakai WA ada. Oh iya, sekarang ya. Iya, WA. Untuk WA-nya 0852 2559 2559 5734. Iya. Ini nanti kawan Rasika ya, kalau misalnya ternyata sampai aku belum terdaftar gimana nih di DPT, padahal usia saya udah sekian, kemarin udah daftar. Namanya manusia itu kadang kan administrasinya ada yang terlewatkan karena kelelahan atau apa, sehingga bisa pengaduannya lewat ini, Bu ya. Tadi yang online tadi Bitly /KPU Pekalongan, kemudian form masukan masyarakat. Form masukan masyarakat. Pernah ada juga yang ini mengadu ke sini? Nah, ini mumpung saya dapat kesempatan untuk menginformasikan ke masyarakat, saya informasikan lagi. Kita memang sudah lewat web juga ini ya di medsos kita, tapi belum sih. Mungkin ya belum ada yang informasinya mungkin saja belum sampai, makanya ini mumpung ada kesempatan di Rasika saya sampaikan. Semoga aja
yang membutuhkan bisa lewat situ sampai karena DPB ini kan kita mulai dari bulan Januari kemarin, tapi hampir 1 tahun ya. Tapi di media sosialnya KPU juga ada juga informasi kayak begini. Ada, jadi setiap bulan ketika kita mengumumkan rekap per bulan itu di akhir bulan seperti ini nanti kita juga cantumkan itu di meme-nya kita itu. Nah seperti itu sih. Kalau meme itu kan lebih bahasa gambar, lebih asik ya. Enggak bacanya tuh enggak kayak formal kayak baca skripsi atau tesis atau lebih menarik, lebih menarik ya. Seperti itu. Jadi segala informasi itu selain lewat webnya, juga lewat medsosnya KPU Pekalongan. Daftar pemilih berkelanjutan ternyata bisa dilakukan dengan tadi ngecek tadi lewat online bisa, dan lewat offline juga bisa berkunjung ke KPU Kabupaten Pekalongan ya gitu. Kemudian Mbak Iza, selama ini yang rawan jadi masalah adalah daftar pemilih tetap. Nah ini biasanya bagaimana ini bisa terjadi? Kalau misalnya terjadi lagi bagaimana nih? Ya biasanya yang dipermasalahkan kan ketika memang ada orang-orang yang sudah punya KTP tapi belum masuk ke DPT, itu sih biasanya dipermasalahan. Makanya dari jauh hari kita adakan persiapan ini supaya ya meminimalisir orang-orang yang tidak bisa tidak masuk gitu kan. Nah ini informasi ini juga kemudian ya disebarluaskan ke yang lainnya. Semua ada memang tetangga atau saudara yang belum masuk kan kayak gitu. Nah ini supaya kemudian mereka bisalah ke call centernya KPU. Jadi bisa meminimalisir Ada yang bergabung bersama dengan kita di 085647731111. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Selamat siang, dengan siapa di mana? Bapak Udin di Kesesi. Bapak Udin di Kesesi. Udin Kesesi. Silakan. Gimana Pak Udin? Ada yang bisa disampaikan untuk Mbak Iza dari KPU? Iya, silakan. saya pernah dengar itu katanya kalau daftar pemilih tetap itu kan udah jadi. Tapi seringnya katanya itu yang sudah mati hidup lagi, bahkan yang hidup malah mati. Aduh, serem, horor ini. Nah itu datanya gimana itu berarti upgrade-nya ya? Gitu ya. Oke, itu aja. Terima kasih Mbak Iza. Iya. Oke, makasih. Dengan siapa tadi Mas siapa? Mas Udin. Mas Udin ya. Terima kasih Mas Udin. Memang kebiasaan informasi kayak begini tuh ada juga memang jadi pusat perhatian juga. Udah mati kok tiba-tiba bisa milih. Hidup kok kemudian dimatikan nggak bisa milih. Ya, silakan. Ini pertanyaannya bagus sekali nih. Memang kadang-kadang memang pernah jadi seperti itu. Jadi karena data pemilih di DPT itu sudah di TMS lah bahasa kami, sudah dicoret, terus pada waktu coklit berikutnya muncul lagi karena memang data ini kan kalau awal namanya DP4 yang dari Dukcapil. Nah kalau sekarang kan untuk orang-orang yang meninggal kan harus melapor dan kemudian ada akta ya yang kemudian mencoret. Nah ini kadang-kadang karena belum melapor kepada Dukcapil, akhirnya kan di Dukcapil kan belum dicoret. Betul. Padahal di DPT kalau kayak gini kan kita dapat informasi kan dari beberapa pihak, salah satunya seumpama ada yang melapor. Nah ini kan nanti makanya disandingkan. Disandingkan data yang kita terima karena belum ada laporan ke Dukcapil, di Dukcapil nggak berani kan mencoretnya. Kemudian ini disandingkanlah dengan di KPU dimutakhirkan. Nah makanya kami butuh yang namanya masukan-masukan dari masyarakat. Ini salah satunya ya dengan berkelanjutan ini biar seumpama nanti kita melakukan pemutakhiran coklit ini orang-orang yang memang sudah meninggal ini biar muncul lagi. Iya. Horor ya. Horor itu ya. Ya seperti itu. Dan itu saya juga pernah ngalamin itu Mbak seperti itu. Maksudnya ngalamin apa waktu enggak ada hidup lagi. Enggak, maksudnya waktu ngalamin itu waktu nyoklit itu perasaan pada waktu coklit yang
kemarin itu sudah ada laporan meninggal, tapi kenapa di pemilihan berikutnya ini kok masih muncul lagi nama ini seperti itu? Oh, berarti belum dilaporkan ya. Iya, dari pihak keluarga kan ya belum melaporkan dari pihak keluarganya ini belum melaporkan ke Capil. Nah, kalau belum ada laporan kan mereka juga tidak berani kan ya. Tapi kan pihak keluarga biasanya kan nggak perlu repot, kan harusnya pihak kelurahan dong yang data itu kan. Masa kita keluarga udah meninggal terus kita harus sampai ke sana juga. Biasanya gimana? Biasanya dapat surat kematian gitu ya, Mbak? Iya, itu mungkin proses di Capilnya. Ya. Yang jelas kan mungkin Capil juga punya ini harus kualifikasi gimana mereka yang kemudian ini di ininya sih mungkin apa lampitnya yang belum ke Capil atau bagaimana seperti itu. Jadi kalau kita memang KPU itu kan sebenarnya kan pengguna data. Nah, data itu kan dari Capil seperti itu. Nah, makanya prosedur ketentuannya kan beda-beda. Kalau kita mungkin kita terimanya dari sana seperti ini gitu. Nah, ini makanya adanya pemutakhiran adalah seperti itu. Nanti kita sandingkan. Nah, nanti kalau kita sandingkan nanti kita juga berkoordinasi dengan Capil. Ini kita punya data sekian. Makanya tiap 3 bulan sekali kita berkoordinasi. Bahwa kita punya data sekian nih dari masukan masyarakat, dari lembaga-lembaga lain kayak gitu. Dan nanti kita sinkronkan. Nah, seperti itu sih. Jadi ini karena kejadian-kejadian itu sudah pernah, jadi kan jadi bahan evaluasi kita untuk mempersiapkan nanti yang namanya daftar pemilih ini lebih valid, lebih berkualitas. Nah, seperti itu. Jadi diharapkannya nanti kan dengan adanya aduan masyarakat, masukan masyarakat, kita memutakhirkan setiap bulan ini. Nah, kita meminimalisir nanti jangan sampai yang kayak itu muncul lagi. Begitu ya. Jadi intinya kalau dari KPU itu pengguna data dan data yang diterima itu dari Dikdukcapil ya. Oh, begitu. Dan nambahin lagi, data yang diberikan itu kan biasanya 6 bulan sebelum jadi kan jadi kadang-kadang ada beberapa perbedaan seperti itu. Jadi makanya karena adanya inilah kita mutakhirkan. Data yang diberikan biasanya 6 bulan sebelum pelaksanaan. Sementara orang meninggal nggak bisa direncanakan ya. Meninggal direncanakan. Kecuali yang nekat ada, ya kan? Tapi kan repot ya. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Mas Udin tadi. Terima kasih untuk bergabungnya bersama dengan kita. Dan jangan kemana-mana kawan, karena kita masih akan terus berlanjut bersama dengan Mbak Iza dari KPU Kabupaten Pekalongan. Tapi setelah yang satu ini. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Yap, masih ada Bita, ada Jamil dan juga ada Mbak Iza dari KPU Kabupaten Pekalongan. Mbak Iza tadi disampaikan bahwa daftar pemilih berkelanjutan itu ternyata segala sesuatu yang harus dilakukan secara rutinitas, berkala dan berkesinambungan ya. Kemudian butuh mitra nggak dalam penyelesaian daftar pemilih berkelanjutan itu? Karena kita mic-nya kayak nggak suara lagi. Ya. Iya. Di KPU sendiri ya, kita memang melakukan yang namanya rapat koordinasi dengan stakeholder ataupun lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tersebut. Salah satunya adalah mitra kita Dukcapil karena yang punya data, ya kan. Terus kita juga dengan TNI Polri karena di situ ini untuk mendata anggota baik TNI maupun Polri yang pensiun. Ketika mereka jadi anggota aktif kan mereka tidak punya hak suara ya. Nah, ketika pensiun kan kembali bisa memilih jadi punya hak suara. Nah, ini kemudian kita butuh karena yang tahu ya dari institusinya tersebut. Seperti itu. Selain itu ada juga dari Kemenak, kemudian TNI, kemudian Kemenak. Nah, Kemenak ini kaitannya adalah untuk yang berusia belum 17 tapi sudah menikah atau sudah kawin atau sudah pernah kawin nanti ya.
Ini kan dicatat ya kalau mereka. Mereka tapi syaratnya menikahnya secara resmi pakai apa ya? Resmi di KUA gitu ya. Gitu. Secara hukum negaranya secara gitu. Hukum negaranya. Kalau kemudian nikah siri kan nggak ada itu ya, nggak ada buktinya ya. Tapi jangan ngelirik saya nikah siri. Iya. Soalnya biasanya kan mereka harus mempunyai KTP di usia 17 tahun. Lah barangkali belum ada usia 17 tahun tapi sudah menikah gitu ya. Enggak boleh ya menikah di usia 17 tahun ya, minimal batasan nikah itu. Kalau persyaratan sekarang itu kalau nggak salah 19 tahun ya kalau untuk yang perempuan. Seperti itu. Tapi gitu ya. Itu di luar luar. Kemudian tadi Dikdukcapil, PTNI Polri, kemudian Kemenak, terus Dinas Pendidikan. Iya, Dinas Pendidikan juga. Ini adalah untuk pemilih pemulanya. Jadi berarti siswa-siswa SMA. Jadi kan biasanya yang siswa kelas 11 ataupun 12 kan mereka biasanya usia-usia 17. Seperti itu. Udah masuk usia 17 tahun itu di kelas 11 atau 12. Jadi nanti ada koordinasi melalui rakor gitu ya. Iya, rakor. Itu biasanya menjelang apa nih? Kalau untuk DPB ini kita tiap 3 bulan sekali ada rakor. Oh, tiap 3 bulan sekali. Kalau awalnya sekali. Ya, awalnya kan kita mulai ada DPB dari bulan Januari ya. Nah, itu awalnya setiap bulan. Nah, kemudian dievaluasi apalagi ini masa pandemi kali ya, mungkin akhirnya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Untuk tingkatan KPU Kabupaten Kota kita ada rakor untuk dengan para pihak. Terus untuk di provinsinya 6 bulan sekali. Seperti itu. Ada rakor, ada rapat koordinasi. Kalau ada rapat kan berarti ada menunya, ada kopinya. Nanti kita bisa datang sana tuh. Lihat langsung rakornya itu materinya apa aja juga bisa gitu. Sudah bisa diketahui belum Mbak untuk saat ini total terkait jumlah pemilih sudah kira-kira sudah sampai berapa itu? Untuk periode Oktober ini kemarin kita sudah rapatkan itu ada 722 585 kalau nggak salah. 722 sebentar. Tapi ini yang kalau depannya saya ingat 722 tapi 2 angka belakangnya saya agak-agak kurang lebihnya ya. 722.500 sekian seperti itu. Iya. Berarti sudah kalau dihitung dikalkulasi dengan jumlah segitu kira-kira sudah bisa mencapai berapa persen itu? Pemilih. Itu kan yang apa sudah kita sih ini ya. Kalau dilihat ya mungkin ada beberapa yang belum seperti itu kan. Karena kadang yang kita ini ya untuk orang-orang yang persyaratannya kan pakai EKTP seperti itu. Nah, ada beberapa yang mungkin belum ber-KTP, atau mungkin KTP-nya masih KTP yang jadul itu belum rekam. Ini kan berarti masih ada peluang nambah lagi seperti itu. Iya. Barangkali ada yang masih KTP-nya KTP belum rekam, tapi udah seumur hidup gitu ya. Jadi Tapi bisa dibilang mungkin sudah 90 lebih karena kalau kita lihat kemarin pada waktu pilkada ya, untuk pilkada ini kan Duscapil kan melakukan jemput bola di mana-mana, kita juga dilibatkan di situ untuk kemudian mencari orang-orang ya, mereka sampai jemput bolanya sampai ke kecamatan-kecamatan seperti itu. Ya, ini ini ada pertanyaan dari siapa nih? Dari Mas Maman yang ada di Wonopringgo. Siang Bu Izah mau tanya nih, untuk tahun 2024 mendatang nih kira-kira mulai pemutakhiran datanya akan dimulai kapan ya? Dan apakah seperti sebelumnya semuanya itu membuat open recruitment untuk relawan-relawan? Hehehe gitu. Kalau iya mau daftar saya gitu. Nah, salam ya Bu dari Maman yang ada di Wonopringgo. Terus buat Mas Jamil kepalanya udah tumbuh rambut kan? Udah nggak bisa numbuh. Udah mentok gitu ya. Udah limited edition itu. Satu-satunya. Gimana Bu Iza? Kalau ini kayaknya Mas Maman ini sudah biasa jadi penyelenggara. Iya. Dia tahu. Kayaknya bahasanya. Jadi tahu bahasa orang-orang PPS itu. Ya, yang jelas
kita nunggu tahapannya. Di tahapan itu nanti kan kita akan tahu kapan sih pastinya tanggal untuk pemutakhiran itu ya, coklit dan sebagainya. Nah, ini kan sampai sekarang tanggal untuk hari hanya aja kan belum ditentukan. Belum ditentukan ya. Itu. Jadi apalagi nanti tahapan-tahapan kami menyesuaikan itu. Jadi ya nanti yang jelas kita akan menginformasikan ke semuanya ketika memang tahapannya udah dimulai dan ada rekrutmen. Open rekrutmen itu pasti. Jangan khawatir ya. Makanya harus sering-sering panteng itu sosmednya KPU. Biar nanti informasi-informasi yang diberikan nggak terlewatkan kan. Iya, betul sekali ya. Begitu ya Mas Maman yang ada di Wonopringgo, mudah-mudahan saja terjawab. Jadi sabar saja, nanti pasti akan diinformasikan untuk kapannya mulai pemutakhiran data gitu. Pasti nanti akan diinformasikan, atau kalau misalnya Anda kurang puas bisa selalu colek-colek di Instagramnya KPU, begitu ya. Facebooknya juga. Atau websitenya apa tadi? Websitenya ya KPU Kabupaten Pekalongan. Ya. Jadi untuk medsosnya kan ada web, terus ada juga di FB-nya KPU Kabupaten Pekalongan ya. Instagramnya juga sama. KPU Kabupaten Pekalongan. Ada Twitternya juga ya Mas Agus ya. Ada Twitternya juga, tapi seperti itu. Jadi silakan follow. Jadi nanti biar kalau ada informasi apapun tidak tertinggal gitu. Pasti akan terus disampaikan. Dan satu lagi, terus saja pantengin setiap Jumat kita akan berpalekat terus bersama dengan KPU Kabupaten Pekalongan ya. Ini bagian dari sosialisasi KPU Kabupaten Pekalongan. Biar masyarakat tahu lebih jelas ya, nggak ngerambiang sebulan sekali. Ya, ini bagian dari kerja KPU ya. Oke Mbak Iza, asik sekali nih perbincangan kita, dan mungkin yang terakhir bisa disampaikan ke kawan Rasika Mbak, sehubungan dengan tema kita kali ini tadi tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Data pemilih berkelanjutan itu bisa disampaikan ke kawan Rasika untuk biar kawan Rasika lebih tahu lagi bagaimana prosesnya, kemudian pesan-pesan yang disampaikan untuk kawan Rasika. Silakan. Untuk ya semuanya warga Kabupaten Pekalongan bahwa kita setiap bulan ada namanya rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan. Monggo dilihat di web kami seperti itu. Kalau kemudian memang ada ya, apakah itu saudara, tetangga ya, nanti yang ternyata belum masuk di PT, nah silahkan bisa ke call center kami, bisa langsung ke kantor maupun di Bitli tadi ya, di Bitli KPU PKL Pemasukan Masyarakat, atau di WA-nya 0852 2559 5739 ya, untuk kemudian masukan masyarakat. Ya, kami butuh sekali dari semuanya ya, yang untuk kemudian masukan seperti itu. Karena 34 apa 39 tadi Mbak? 34, maaf. Iya. Saya ulangi, untuk call centernya di WA-nya adalah 0852 2559 5734. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi walaupun kami tidak ada tahapan ya, tahapan baik itu pemilu dan pemilihan, tapi persiapannya dari sekarang. Dari sekarang. Jadi jangan dikira makan gaji buta ya. Seperti itu. Kalau untuk rekap sendiri, memang kita rakornya dengan para pihak 3 bulan sekali, tapi rekap setiap bulan, dan itu internal di KPU. Seperti itu, internal di rapat pleno di KPU untuk kemudian merekap jumlah pemilih di tiap bulannya, seperti itu sih. Oke, terima kasih sekali Mbak Iza untuk bincang-bincang kita kali ini, dan diinformasikan sekali lagi kawan Rasika, Anda bisa melihat bisa download di Play Store ya untuk Bitli _. Cek DPT 2021 ya. Bisa download di Play Store, cek DPT 2021 untuk mengetahui apakah Anda sudah termasuk dalam daftar pemilih di tahun 2024 gitu ya. Dan kalau misalnya belum ada nama panjenengan di situ, Anda bisa melakukan komplain atau istilah kata laporan gitu melalui
bit.ly/KPUPKL form masukan masyarakat, atau bisa juga lewat call centernya di 0852 2559 5734. Terima kasih Mbak Iza. Terima kasih Mbak Iza. Untuk bincang-bincang kita. Luar biasa. Pokoknya tiap Jumat kita ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Iya, terima kasih, salam buat teman-teman di KPU, tetap semangat. Dan jangan lupa bahagia. Yang penting itu jangan lupa bahagia. Oke deh, ya kawan Rasika, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Iza dari KPU Kabupaten Pekalongan ya, untuk ngobras berpalekat kita kali ini. Dan tetaplah terus bersama dengan kita di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika, karena kita masih akan kembali lagi setelah yang satu ini. Jam 11 siang, waktu di Rasika.